Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gamet di kelas 6 S6H reguler sore. Saya ingin menjelaskan tentang proposal skripsi, yaitu pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Honda di Jakarta Selatan. Yang terhormat kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Rendika Valeri. Langsung saja, di sini ada latar belakang. Seiring dengan besarnya perkembangan teknologi otomotif, maka semakin besar juga persaingan dalam bidang otomotif. Setiap merek pasti saling bersaing untuk menciptakan dan melahirkan produk-produk terbaru yang membuat konsumen menjadi relatif lebih memudahkan serta membuat nyaman terhadap produk tersebut. Yang kita tahu, produk merek motor itu banyak ya. Ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, Kawasaki, dan lain-lain. Dan di satu sisi juga perkembangan dengan otomotif sendiri di Indonesia ini merupakan sektor yang terus diprioritaskan perkembangannya karena cukup berguna menjadi pemasok dana. Apalagi pada saat ini di Indonesia banyak yang kita kenal seperti Gojek, Grab. Dia yang selalu lebih memprioritaskan kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor, yang dimana pasti setiap ojol atau Grab, Maxim pasti harus mempunyai sepeda motor, dan banyak pemasok dari Grab itu sendiri. Kesadaran akan kegunaan bermotor juga sangat besar. Hampir semua laki-laki dan wanita menggunakan sepeda motor untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Maka dari uraian itu, saya mengambil topik tentang pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Jakarta Selatan. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang akan saya bahas ini tentang persaingan bisnis yang ketat. Kemudian munculnya pesaing-pesaing baru yang dapat menurunkan omset penjualan. Contoh seperti motor listrik, banyak kan yang kita baru-baru ini nih keluar gitu. Selanjutnya yang ketiga, banyaknya merek yang muncul di pasar sehingga perusahaan harus dapat memenangkan branding strategi. Jadi bagaimana sih caranya agar produk kita bisa tetap hidup, biar tetap terus tumbuh walaupun sering berjalannya waktu pesaing akan terus bermunculan. Yang selanjutnya, sulitnya membangun citra merek perusahaan yang kuat serta mempertahankan citra perusahaan. Di sini banyak yang kita contoh, mengambil sedikit yang pernah kita lihat atau teman-teman mungkin pernah dengar, kayak ada satu konsumen yang membeli sebuah produk motor Honda kan, tetapi seperti barang-barangnya atau onderdil-onderdilnya itu onderdil lama. Jadi ketika sampai ke konsumen, bak CVT tersebut sudah kayak retak gitu. Itu kan salah satu citra merek atau citra produk perusahaan menjadi tercoreng namanya karena hal yang sepele. Ya seperti yang kita tahu, PT Honda itu kan besar. Masa dengan kualitas dengan adanya masalah mistik seperti itu, sebenarnya kan harus bisa di cross check lagi kayak gitu. Itulah yang sulitnya membangun, karena kalau suatu produk ini udah besar, sedikit aja kesalahan membuat fatal. Apalagi kan zaman sekarang, wah gampang sekali kan buat tinggal upload cekrek langsung banyak seperti itu, bermunculan lah info-info tentang perusahaan tersebut. Yang selanjutnya di sini ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tadi, saya peneliti menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas.
saya akan membatasi masalah hanya pada citra merek dan kualitas produk. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya memilih ada 3. 1. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian pada sepeda motor Honda? Selanjutnya, yang kedua, apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada sepeda motor Honda? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh citra merek dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian pada sepeda motor Honda? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis citra merek dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Di slide selanjutnya ada kegunaan penelitian. Di sini kegunaan penelitian ada 2, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Yang kita lihat di slide ini, kegunaan teoritis yaitu dengan hasil penelitian diharapkan akan dapat memberikan bahan yang bermanfaat bagi ilmu dalam bidang manajemen pemasaran dan khususnya mengenai pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Dan satu lagi, kegunaan praktis bagi konsumen. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Indonesia, sehingga konsumen dapat senantiasa membeli produk sepeda motor di Indonesia dan dapat membedakan keunggulan setiap brand masing-masing. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori di sini ada keputusan pembelian, kemudian citra merek, selanjutnya kualitas produk. Yang kita tahu pengertian keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong, keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen, yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Di sini proses keputusan pembelian melalui pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi, selanjutnya evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan terjadilah perilaku setelah pembelian atau after sales. Selanjutnya, citra merek. Citra merek dijelaskan arti kata brand atau merek. Setiap produk yang dijual di pasar tentu memiliki merek, di mana merek tersebut merupakan pembeda dari satu produk dengan produk yang lain. Di sini citra merek adalah representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman massa atau pengalaman konsumen. Dan di sini juga citra merek berhubungan dengan sikap, yaitu dengan keyakinan atau preferensi terhadap suatu merek. Kemudian menurut Ciptono mendefinisikan citra merek sebagai seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu merek. Karena itu, sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek. Dan citra merek itu merupakan salah satu seperti tanda pengenal ya. Kayak, oh misalnya ini Honda nih, apa sih kelebihan dan kekurangannya, seperti itu. Contoh, Honda nih irit banget akan bensin, ya kan? Dia bukan sahabat Pertamina, bukan, ya kan? Cuma mungkin untuk kecepatan atau laju lumayan terlalu istilahnya terlalu lambat atau gimana, seperti itu. Selanjutnya, kualitas produk. Pengertian produk menurut Oenter Delianti, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan antar kebutuhan dalam manufaktur produk yang dibeli, seperti barang yang dijual atau barang jadi. Produk menurut Kotler dan Keller adalah totalitas fitur dan karakteristik dari produk atau jasa yang dinilai kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen, baik yang dinyatakan secara nyata atau secara tersirat.
Dan di sini juga kualitas produk memiliki 10 dimensi menurut Kotler dan Keller, yaitu yang pertama bentuk, kemudian fitur, yang ketiga penyesuaian, yang keempat kualitas kerja, yang kelima kualitas kesesuaian, yang keenam ketahanan, yang ketujuh keandalan, yang kedelapan kemudahan perbaikan atau mengklaim garansi, yang kesembilan gaya, look, dan 10 desain. Selanjutnya yang kita lihat di slide ini kerangka berpikir. Di sini ada menurut Sugiono mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah desain produk merupakan X1 dan kualitas produk merupakan X2 sebagai variabel bebas, dan keputusan pembelian merupakan Y sebagai variabel terikat. Kemudian di sini kita bisa melihat H1, H2, dan H3. H1 itu ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel norma subjektif terhadap perilaku konsumtif masyarakat pengguna produk Honda. H2 itu ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel religiusitas terhadap perilaku konsumtif pengguna sepeda motor merek Honda. Dan H3 ini ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel self-control terhadap perilaku konsumtif masyarakat pengguna produk Honda. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang belum teruji kebenarannya. Oleh sebab itu, harus dilakukan sebuah penelitian. Berdasarkan pengertian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan teori-teori yang relevan dan penelitian terdahulu. Sebagai contoh, hipotesis 1, citra merek diduga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Jakarta Selatan. Hipotesis kedua, kualitas produk diduga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Jakarta Selatan. Hipotesis ketiga, citra merek dan kualitas produk diduga berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Jakarta Selatan. Selanjutnya, yang kita lihat di slide ini, metodologi penelitian. Yang pertama itu ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini saya ambil di dealer Honda Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Profesor Dr. Supomo nomor 44, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Waktu penelitian yang saya butuhkan kurang lebih 2-3 bulan. Serta metode penelitian menurut Juliansyah, metode penelitian merupakan suatu penelitian yang memberikan arah terhadap jalannya penelitian. Penelitian deskriptif di sini merupakan penelitian yang melakukan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat. Dan ada penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada satu atau dua sampel yang berbeda. Ketiga, penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun variabel dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Kemudian populasi terhadap penelitian ini tidak dapat diketahui jumlahnya. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah konsumen produk pengguna sepeda motor Honda di Jakarta Selatan. Kemudian sampel, menurut Sugiono, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Penggunaan sampel ini bertujuan untuk mempermudah penelitian, yaitu dengan mengambil sebagian objek populasi yang mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Di sini ada beberapa kriteria untuk sampel penelitian saya. Yang pertama, berniat melakukan pembelian sepeda motor Honda.
dan yang kedua berusia di 18 tahun ke atas. Untuk perhitungannya, untuk jumlah sampel dapat di tingkat keyakinan sebesar 95% atau Z-table sama dengan 1.96 dan tingkat presisi 10%. Maka perhitungannya N atau jumlah sampel yang diperlukan, ZA nilai standar dari distribusi senilai 5% atau setara dengan 1,96. P itu prevalensi outcome, karena data belum didapat maka dipakai 50%. Q dan L tingkat ketelitian, maka diperoleh hasil jumlah sampel yang dibutuhkan dari penelitian ini adalah 96 responden. Serta metode pengumpulan data. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data. Ada juga menurut Ahmad Maulana, berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang dimana pertama wawancara yang diadakan pertemuan langsung dengan peneliti untuk mencari informasi kepada konsumen atau kepada responden. Yang kedua melalui kuesioner. Kuesioner atau angket ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang harus dibaca atau dijawab oleh konsumen. Serta ada observasi. Kalau observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain yang wawancara ataupun kuesioner. Karena observasi ini tidak hanya dengan objek manusia tapi juga objek-objek alam yang lain. Dan selanjutnya pengumpulan data atau sumber data. Di sini sumber data dan metode ada data Premier. Menurut Sugiono, data Premier adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Pengumpulan data ini melalui cara seperti kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder menurut Sugiono juga sumber yang dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media yang bersumber dari literatur, buku, serta dokumen perusahaan. Kriteria pengukuran untuk variabel ini, variabel X dan Y, saya menggunakan model skala Likert, yang dimana kategori sangat setuju atau SS, 7S, netral N, tidak setuju TS, sangat tidak setuju STS. Bobotnya kalau sangat setuju 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Kemudian teknik analis data. Pengambilan keputusan uji statistik ini, jika nilai probabilitas signifikan di bawah 0,05, maka variabel independen secara individual mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis alternatifnya diterima atau balance. Jika nilai probabilitas signifikan di atas 0,05, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis alternatifnya ditolak. Di sini yang B ada uji stimulan. Uji statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel. Lakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F table dengan menggunakan signifikan sebesar 5% sama dengan yang tadi. Jika nilai F hitung lebih besar dari F table, maka secara serentak seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Selain itu, dapat juga dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05 untuk signifikan yang 5% ini, maka variabel bebas secara serentak berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05
maka variabel bebas secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel yang terkait, yang signifikan itu sama dengan 5%. Mungkin hanya sampai sini presentasi yang dapat saya sajikan atau dapat saya bawakan. Jika ada kata-kata yang salah, mungkin datangnya dari saya pribadi. Jika ada yang benar atau yang bermanfaat, dapat diambil, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.